Selamat datang dari sesi kedua dari uh, acara dari US Pacific. Diadakan bersama-sama dengan dukungan dari US Embassy Jakarta dan dengan kerjasama dengan Center for Strategic and International Studies Indonesia. Series virtual 9 bagian ini akan menjawab isu-isu luas yang saling bertimpang tindih yang berdampak pada kedua negara. Isu-isu keamanan yang naik, COVID-19, jual beli dan investasi regional dan bilateral, serta demokrasi dan masyarakat sipil. Seri ini akan menampilkan pakar-pakar dari Amerika dan Indonesia dengan latar belakang yang beragam dan saling melengkapi untuk memperhatikan trajektori hubungan kerjasama Amerika Serikat dan Indonesia di normal yang baru. Nama saya Crystal Pryor dan saya adalah Direktur dari Non-Proliferasi Teknologi dan Fellowship di Pacific Forum. Tolong ingat bahwa sesi ini memiliki pengalih bahasaan secara simultan. Anda bisa mengakses kanal bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dengan menggunakan logo globe di bagian kanan bawah layar Anda. Sesi pertama akan membahas dari jual beli dan tantangan perdagangan dan tantangan dari pasca COVID-19. Dan temuan-temuan utama dari sesi itu mengikutsertakan bahwa dalam Pasifik Indonesia, RCEP dan CPTPP, yaitu dua fakta perdagangan di regional ini, melanjutkan memberikan platform yang dapat memungkinkan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Di tengah-tengah pandemi ini, integrasi ekonomi regional ini telah memperkuat kerjasama antara Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya bersama dengan partner-partner eksternal seperti Amerika Serikat, Jepang, China, dan Korea Selatan. Baik RCEP dan CPTPP akan memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi global dan kerjasama jual beli di tahun 2030, terutama jika Amerika dan India terlibat di tahun-tahun ke depan. Sesi kedua adalah dalam regional keamanan siber regional. Amerika Serikat dan Asia Tenggara telah menyaksikan peningkatan kejahatan siber sejak awal dari COVID-19. COVID-19 digunakan untuk menyebarkan disinformasi serta juga melakukan kampanye-kampanye yang jahat secara keuangan, termasuk spam email, email yang compromise email bisnis atau BEC, malware, ransomware, dan domain-domain yang berniat jahat. Banyak serangan ransomware di Amerika dan Asia Tenggara yang terjadi ke dalam sektor kesehatan, pendidikan, transport, dan bisnis. BSSN Indonesia menemukan bahwa antara Januari sampai Agustus 2020 ada 190 juta upaya kejahatan siber di Indonesia, 4 kali lipat dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Kedepannya penting bagi Indonesia untuk menciptakan dan mendukung lingkungan siber yang strategis, menciptakan infrastruktur siber yang nasional yang aman dan sehat, serta meningkatkan kompetisi siber dan inovasi siber, membangun kesadaran dan sensitivitas kepada keamanan nasional dan resiliensi di dalam ruang siber. Maka dari itu, sesi ini akan mendiskusikan tren-tren yang dilakukan dalam keamanan siber. Tolong ingat bahwa hal-hal yang dikatakan hari ini itu on the record, sehingga akan ada di rekamannya dalam video dan audio di situs Pacific Forum dan media sosial di masa depan. Acara ini juga di live stream di kanal YouTube CSIS. Tolong mengingatkan juga untuk berbicara perlahan dan dengan jelas bagi para pengalih bahasa. Saya ingin memperkenalkan Ibu Diliara Austin, Political Professional Associate di US Embassy Jakarta. Ya, selamat pagi semua. Atas nama dari Kedubes Amerika, saya senang sekali menyambut Anda di sesi kedua dari seri virtual
tentang keamanan siber di Amerika Serikat dan Indonesia. Saya ingin memperkenalkan diri sendiri. Nama saya adalah Diliara Austin dan saya bekerja di seksi politikal di Kedubes Indonesia, Amerika Serikat. Saya sudah di Jakarta 2,5 tahun dan dengan senang hati saya telah bekerja dengan pemerintah Indonesia untuk memperkuatkan keamanan siber di antara pemerintah Indonesia dan Amerika. Seiring dengan bergesernya kejahatan dan peningkatan penggunaan data dan kanal-kanal online selama masa COVID, maka peningkatan juga terjadi dalam kejahatan siber. Di Amerika Serikat sulit sekali untuk menjaga keamanan siber dalam masalah-masalah keamanan dan serangan yang terjadi. Amerika Serikat memberikan prioritas yang tinggi bagi keamanan siber, termasuk juga oleh Presiden Biden juga. Dia telah meningkatkan status dari keamanan siber di dalam pemerintah dan meluncurkan inisiatif untuk meningkatkan kemampuan, kesiapan, dan resiliensi kita di dalam ruang siber. Dan orang-orang yang berniat buruk menarget banyak kanal-kanal siber. Dan untuk meningkatkan keamanannya, pemerintah serta mitra-mitra swasta perlu meningkatkan kerjasama untuk memperkuat keamanan. Kedua pemerintah negara kami, Indonesia dan Amerika, telah bekerja sama dalam keamanan siber, peningkatan kesadaran, serta pembangunan kapasitas. Kami sangat senang sekali meningkatkan lagi kerjasama kita. Atas nama Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, saya ingin berterima kasih kepada CSIS dan Pacific Forum Team. Juga berterima kasih sekali dengan Forum Keamanan Siber Indonesia dan bagi Ketua dan penemunya, Bapak Arti Suteja. Terima kasih kepada para pembicara kita, pakar kita, Bapak Juan Hardoy dan Elina Nur. Dan terakhir, saya harap semua peserta bisa mendapatkan informasi baru dan perspektif baru dari webinar ini. Selamat menikmati acaranya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ibu Austin. Sekarang saya Fitriani dari CSIS Indonesia akan memoderasi diskusi ini, dan ini akan melibatkan tanya jawab dan masukan dari peserta. Nanti peserta bisa menyalakan mic mereka supaya bisa menanyakan pertanyaan, memberikan masukan, dan juga peserta bisa menanyakan pertanyaan di kotak tanya jawab Q&A. Kita juga memiliki fitur-fitur interaktif seperti polling seiring kita berjalan AS dan Indonesia untuk memitigasi risiko dan kerentanannya. Tingkatkan kesadaran keamanan siber terkait kebersihan siber dan ketahanan siber. Tingkatkan kerjasama pemerintah swasta dalam keamanan siber. Berinvestasi dalam literasi media dan digital untuk melawan berita bohong dan disinformasi. Atau berbagi lebih banyak informasi antara Amerika Serikat dan Indonesia tentang ancaman-ancaman yang dihadapi. Seiring dengan kita menunggu hasil pollingnya, saya juga ingin mengingatkan bahwa ada survei yang perlu diisi setelah selesai acaranya. Tautan kepada surveinya bisa ditemukan di chat box saat ini. Saya tunggu beberapa detik lagi untuk responden pollnya. Sekitar sepertiga dari peserta sudah memilih atas solusi bersamanya yang bisa dikejar oleh Amerika Serikat dan Indonesia untuk memitigasi risiko dan kerentanan di ruang siber. Alright, I'll go ahead and close the Baik, poll and share. saya tutup pollingnya sekarang. Jadi jawaban nomor satunya itu sama-sama ada dua, yaitu jawaban pertama, tingkatkan kesadaran keamanan siber terkait kebersihan siber dan ketahanan siber. Dan sama juga dengan opsi ketiga, berbagi lebih banyak informasi antara berinvestasi dalam literasi media dan digital untuk melawan berita bohong dan disinformasi. Lalu jawaban keempat, berbagi lebih banyak informasi antara AS dan Indonesia tentang ancaman-ancaman yang dihadapi. Dan lalu terakhir, jawaban kedua,
tingkatkan kerjasama pemerintah swasta dalam keamanan cyber. Diingat saja jawaban Anda, nanti kita lihat apakah jawaban Anda akan berubah setelah sesi diskusi kita. Jadi untuk sesi hari ini, kepada Ibu Fitriani, peneliti CSIS, untuk memoderasi diskusinya. Terima kasih banyak, Crystal. Nama saya Fitri dan saya adalah peneliti di CSIS Indonesia. Hari ini kita akan menonton 3 presentasi, lalu diskusi tanya jawab. Ini adalah pengingatan. Tolong jaga presentasinya 10 menit saja, sehingga kita punya waktu untuk tanya jawab. Seluruh sesinya itu 90 menit totalnya. Tolong berbicara perlahan-lahan dan dengan jelas bagi para pengalih bahasa. Anda bisa mengakses fitur alih bahasa dari logo bola dunia di kanan bawah layar Anda. Bagi para peserta, Anda bisa angkat tangan atau memasukkan pertanyaan atau komentar lewat kotak Q&A. Anda tidak perlu menyimpan sampai akhir kalau lupa. Jadi, presentasi pertama untuk menilai keamanan dan keancaman itu dari Bapak Juan Hardoy dari Microsoft. Lalu kita punya Elena Nur, Direktur Politik Keamanan dari kantor Washington DC dari Asia Society Policy Institute. Dan terakhir, Bapak Ardis Suceja, yaitu Ketua dari Indonesia Cyber Security Forum. Pertama-tama, saya ingin memanggil Bapak Juan Hardoy, Assistant General Counsel dari Microsoft di unit kejahatan digital. Beliau memimpin tim yang melawan kejahatan digital terhadap populasi-populasi rentan. Juan juga mengelola operasi global di CUO, yaitu tim dari penegak hukum, paralegal, dan ahli hukum yang meningkatkan upaya-upaya intelijensi terhadap kejahatan terorganisir yang terlibat dalam kejahatan siber. Beliau telah berkolaborasi bekerja sama dengan para jaksa dan penegak hukum sejak bergabung dengan Microsoft tahun 2003. Sebelum bergabung dengan Microsoft, Juan bekerja di Argentina dan New York. Sekarang beliau ada di Jerman dan beliau juga lulusan dari Sekolah Hukum Buenos Aires. Juan, silakan. Ya, terima kasih banyak Fitri, Crystal, Iliara. Senang sekali hadir di forum ini hari ini. Saya ingin berbicara sedikit tentang dampak dari kejahatan siber, tentang unit dari kejahatan digital kita. Dan misi kita berbagi kategori kejahatan digital. Dan saya ingin memberikan update dari apa yang kita sudah lihat dari awal pandemi ini. Jadi, kita mengetahui bahwa kejahatan siber itu sudah sangat-sangat canggih. Mereka terus berevolusi, mereka dananya tinggi, mereka tidak dibatasi oleh batas negara. Selain itu, kita juga dalam tahun belakang mereka sudah berubah tim dan taktiknya untuk mengeksploitasi ketakutan-ketakutan COVID-19, entah ketakutan dalam terkait kesehatan atau terkait keuangan. Saya akan bahas nanti. Jadi, siapa itu DCU atau Digital Crimes Unit? Itu adalah unit di dalam Microsoft yang berfokus pada menghadapi ancaman-ancaman keamanan siber yang dihadapi negara. Sekelompok pengacara dan analis dan ahli digital untuk meningkatkan keamanan dari layanan-layanan cloud atau layanan online, serta mempromosikan kepercayaan global dalam Microsoft. Kita sangat peduli dengan perlindungan pelanggan kita. Tapi kita tidak bekerja sendirian. Saya bekerja di bagian kerjasama publik dan swasta, dan senang sekali melihat itu sebagai salah satu opsi dari polling tadi. Karena menurut saya, satu-satunya cara kita bisa sukses itu adalah jika kita bekerja sama dalam kerjasama publik dan swasta.
Karena tidak ada satu pihak saja yang memiliki semua asetnya. Kejahatan-kejahatan siber itu dananya sangat besar, dan mereka sangat canggih tekniknya, dan mereka sangat cerdas. Jadi di Microsoft kita tidak bekerja sendirian. Di seluruh industri, di LSM, akademik, penegakan hukum, kita bekerja sama untuk berusaha membangkrutkan penjahat siber. Ada banyak jenis-jenis kejahatan siber. Slide berikutnya. Dan kita berfokus di kategori-kategori berikut. Business email compromise, Azure fraud, malware, ransomware, eksploitasi anak online, penipuan teknologi, dan integritas operasi bisnis yang ini melibatkan rantai supply. Nah, saya ingin bicara tentang ini. Saya tidak akan punya waktu untuk menyebutkan semuanya, tapi saya ingin bahas beberapa. Pertama, malware. Malware itu kita melawan sindikat-sindikat kriminal yang berusaha mendapatkan keuntungan dari malware atau botnet. Botnet itu adalah komputer yang sudah terinfeksi. Tentunya para orang-orang banyak yang tidak mengetahui bahwa komputer mereka terinfeksi. Kita sudah meluncurkan lebih dari 15 upaya penegakan hukum melawan sindikat-sindikat ini dengan kerjasama dengan Europol, Interpol, dan FBI. Melalui upaya-upaya ofensif yang unik ini, kita sudah berhasil menemukan cara-cara untuk melawan dan mengalihkan alamat IP yang digunakan oleh organisasi-organisasi ini. Jadi di markas kita di Redmond, Washington State, Amerika Serikat, itu dibuka tahun 2013 dan dia ada laboratoriumnya. Lalu di dalamnya adalah sinkhole, yaitu sebuah basis data atau repository. IP addresses associated with infected machines with malware with over 35 government organizations around the world. We share this freely. Kita bekerja untuk mengatasi masalah malware dengan lebih dari 35 negara di seluruh dunia untuk melindungi infrastruktur komputer yang kritis. Mari kita bicarakan sedikit mengenai email usaha yang dikompromikan. Kejahatan seperti ini semakin meningkat. Pada bulan Maret, kami bekerja sama dengan Department of Justice di Amerika Serikat untuk memberikan IOC atau indikator di mana email sudah dikompromikan. Dan ini terkait dengan COVID-19. Yang kita perhatikan pada bulan Maret 1 tahun yang lalu adalah bahwa kejahatan mengubah tema dari email mereka. Mereka berusaha mengkompromikan pelanggan kami melalui serangan phishing dan menggunakan COVID-19 sebagai temanya. Mereka berusaha menimbulkan ada kecemasan mengenai keuangan. Misalnya mereka akan pura-pura menjadi rekan kerjanya dan mengatakan bahwa mereka ada informasi mengenai bonus mereka dalam perusahaan itu. Sehingga nanti korbannya akan klik link tersebut atau menggunakan credential lain untuk mengakses akun email mereka. Saat email sudah dikompromikan, kejahatan ini akan membuat peraturan melalui setting inbox dan kami memantau trafiknya dan mencari kata kunci seperti payment, invoice, dan ketika para penjahat ini melihat bahwa ada transaksi keuangan yang akan dilakukan, mereka akan memberikan informasi mengenai pengiriman uang yang salah kepada korban, sehingga nanti uangnya akan memasuki akun bank, rekening bank dari penjahatnya. Microsoft mengambil tindakan di Amerika Serikat terhadap para penjahat ini dan memperoleh restraining order yang dapat
mengendalikan domain yang digunakan untuk mengimitasi pihak-pihak tertentu. Ini dilakukan pada bulan Juni saat kejahatan siber semakin meningkat pada bulan Juni 2020. Serangannya sama, tapi temanya berbeda. Kita juga melihat bahwa ada fraud yang terlibat dengan teknologi. Misalnya ada orang yang mengaku bahwa mereka bekerja untuk Apple, Google, Microsoft, Amazon. Jadi ini semacam penipuan di mana mereka akan memberitahu kepada misalnya ibu saya bahwa komputernya harus terinfeksi dan harus dilakukan upgrade. Dan ibu saya karena sedikit gaptek pasti akan ikut-ikut saja. Dan pada karantina kita melihat bahwa ada peningkatan laporan dari korban yang berkaitan dengan penipuan seperti ini. Dan pada saat karantina atau lockdown dilepaskan, kita melihat bahwa ada peningkatan pada kejahatan ini juga. Jadi untuk COVID-19 ini sudah berpengaruh terhadap kejahatan siber dengan berbagai cara. Tapi pada umumnya yang kita lihat bahwa ada peningkatan dari tipe kejahatan seperti ini selama setahun terakhir. Microsoft menggunakan 3 pilar yaitu engineering atau rekayasa, di mana itu sangat penting karena kami memang memberikan layanan cloud, dan juga pendidikan, karena cara terbaik untuk mencegah adanya kejahatan seperti ini adalah untuk mendidik diri sendiri mengenai risiko dan permasalahan seputar kejahatan siber. Kita juga melihat segi penegakan, karena pasti dalam tim keamanan dalam Microsoft dan tentunya ada banyak, DCU mengambil tindakan hukum di mana kami mengambil berbagai tindakan baik perdata maupun perdana. Untuk ini, kami menggunakan advanced analytics dan juga penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan mengambil tindakan tersebut. Kami menggunakan teknologi terbaru dan machine learning dalam penipuan berkaitan dengan bantuan teknis agar kita dapat mengatasi ini. Kami tidak dapat menunjukkan bagaimana kita dapat menggunakannya, tapi saya akan menjelaskan lebih lanjut jika memang topik ini muncul pada sesi diskusi nanti. Kami menggunakan cloud untuk melakukan analitik dan melaksanakan investigasi. Sayangnya, penjahat karena mereka memang berada di seluruh dunia, mereka menggunakan layanan cloud untuk meningkatkan kegiatan kejahatan mereka juga, dan ini menjadi masalah. Ada satu hal lain yang ingin saya bahas, yaitu kejahatan siber yang mengeksploitasi anak secara daring. Ini juga merupakan masalah yang semakin membesar. Kita melihat bahwa kecenderungan bahwa tim yang menangani eksploitasi anak menunjukkan bahwa ada jutaan foto anak di internet yang perlu dipindahkan. Yang kita melihat adalah ada sesuatu yang disebut foto DNA atau DNA, foto yang sudah digunakan Google atau Facebook untuk memindai layanan mereka dan menemukan foto-foto penganiayaan anak dan secara otomatis menurunkannya dan kemudian melaporkan ini kepada pihak penegak hukum sehingga mereka dapat mencari pelanggan yang menggunakan rekening akun tersebut. Jika ada Hotmail atau Yahoo yang menggunakan suatu akun email untuk mengirim foto-foto ini, maka nanti mereka akan memberitahukan kepada penegak hukum dan mereka dapat mencari orang yang menggunakan email tersebut. Ada beberapa saat di mana kita melihat ada penjahat yang melakukan ini secara berulang kali, dan kita akan mencari mereka, orang yang
menggunakan layanan Skype, Hotmail, dan yang lain-lain untuk bertukar foto penganiayaan anak. Jika ada foto ini yang dibagikan, ini merupakan tindakan yang mengeksploitasi atau memviktimisasi anak, dan itu harus dihentikan. Ini adalah tipe kejahatan yang meningkat. Saya sempat kerja di Eropa selama 7 tahun, dan dalam kolaborasi saya dengan mereka, ini adalah nomor satu, kejahatan nomor satu di agenda mereka berdasarkan jumlah korbannya. Ini memang usaha yang menghasilkan pendapatan rendah, tapi sangat bervolume tinggi. Kita melihat bahwa ransomware juga merupakan kejahatan yang sangat sering berlangsung. Di DCU, kami berusaha mengganggu berlangsungnya kejahatan siber seperti ini dan juga meningkatkan biaya melakukan kejahatan ini agar kejahatan seperti ini tidak terlalu menghasilkan banyak uang. Kita tidak dapat menghilangkan kejahatan siber begitu saja, sayangnya. Saya ingin menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan swasta, dan bagaimana kita dapat memperhatikan cara-cara di mana kita dapat memberikan gangguan teknis terhadap upaya seperti ini. Sangat sulit untuk menyelidiki dan juga menghukum pelaku kejahatan siber. Memang insiden kejahatan siber di Indonesia sangat tinggi, itu sudah disebutkan pada awal sesi ini, pada forum ini, dan mustahil untuk menuntut semua pelaku kejahatan siber ini. Oleh karena itu, kita harus mengganggu berlangsungnya usaha mereka, dan ini yang harus menjadi fokus kita bersama dengan penegak hukum dan juga pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Juan atas paparan yang sangat informatif. Maaf, saya harus mengubah latar belakang saya karena timernya sudah berhenti. Dan terima kasih sekali lagi. Berikutnya ada Ibu Elina Nur, Direktur dari Political Affairs dan Direktur dari Washington DC Office di Asia Society Policy Institute. Elina bekerja di Malaysia dan berfokus pada pengembangan keamanan di Asia, tata kelola pemerintah dan juga teknologi, dan mencegah kegiatan ekstremis. Sebelumnya, beliau adalah direktur dari Asia Pacific Center untuk Security Studies, dan sebelumnya Ibu Elina adalah direktur untuk Foreign Policy Security Studies di CSIS Malaysia. Dan dari tahun 2017 sampai dengan 2019, Elina adalah anggota Global Commission on the Stability of Cyberspace. Beliau sudah menempuh pendidikan political science di Oxford dan juga Georgetown. Ibu Elina, apakah Ibu siap? Silakan. Terima kasih banyak Fitri, dan terima kasih kepada semua panitia atas kesempatan ini untuk berkontribusi terhadap diskusi ini. Pada perkenalannya, Crystal sempat menyebut ada beberapa tantangan terkait dengan kejahatan siber dan juga pemberian informasi yang salah dan juga keamanan nasional. Banyak sekali cara untuk mengatasi membahas topik ini, terutama mengingat banyaknya pulau di Indonesia. Saya ingin memberikan 3 konsiderasi atau pertimbangan. Yang pertama adalah lanskap siber Indonesia dan juga Asia Tenggara. Di seluruh wilayah ASEAN, digitalisasi sudah didorong oleh prioritas pengembangan, dan ini berfokus pada pertumbuhan perekonomian yang melihat adanya peningkatan dalam kebijakan pemerintah, investasi sektor swasta, dan juga pertumbuhan pasar konsumen secara daring.
Tentunya Indonesia adalah tempat di mana ada beberapa unicorn berkembang, yaitu Tokopedia dan Bukalapak, dan juga dengan Decacorn Gojek. Tapi sebenarnya perekonomian negara ini didorong oleh usaha mikro, kecil, menengah. UMKM ini merupakan kunci dari perekonomian Asia Tenggara dan ADB mengestimasi bahwa ini bahwa semua usaha 97% dari semua usaha terdiri dari UMKM dan 69% dari tenaga kerja di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2019 adalah pegawai UMKM. Kita melihat bahwa dalam periode tersebut mereka berkontribusi 41% dari PDB. UMKM merupakan 99% dari semua usaha yang ada dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB. Sekarang dunia maya digunakan untuk mengembangkan usaha dan dengan ini mereka lebih terpapar terhadap ancaman siber. Untuk serangan phishing ini lebih menargetkan UMKM atau UKM. Kita melihat bahwa di Indonesia serangan phishing paling besar dengan sebesar 750 juta. Kaspersky, seperti yang dilaporkan pada tahun 2021, menemukan bahwa di antara negara-negara ASEAN, Indonesia paling menderita dengan adanya 1,3 juta kasus. Ini hampir setengah dari semua serangan yang dideteksi dalam wilayah tersebut. Kita melihat bahwa UMKM adalah pusat dari perekonomian Indonesia dan dengan pentingnya kontribusi mereka terhadap ekonomi digital, ada jalur untuk meningkatkan kapasitas dan kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia, misalnya melalui kemitraan sektor swasta atau mungkin dengan di bawah payung kemitraan komprehensif antara Amerika Serikat dan Indonesia. Untuk poin pertama, saya membahas UMKM. Tapi untuk yang kedua, kita melihat bagaimana dengan pihak yang menjaga atau bertanggung jawab atas perlindungan siber negara. Ini termasuk Dewan Keamanan Nasional atau BSSN di Indonesia dan juga militer. Saya tahu bahwa Indonesia adalah bagian dari Hawaii National Guard's State Partnership Program. Tapi saya juga merasa bahwa sektor swasta dan juga pemerintah di Asia Tenggara perlu menerapkan tindakan-tindakan bersama untuk melindungi infrastruktur negara seperti infrastruktur atau sektor keuangan, kesehatan, dan transportasi. Bank di ASEAN sangat sering ditargetkan pada serangan phishing. Dan ini termasuk serangan yang sangat canggih, terutama yang didukung oleh negara. Sehingga dibutuhkan tingkat kepercayaan, koordinasi, dan juga familiaritas operasional di antara negara-negara ini untuk membuat suatu perlindungan siber yang kuat atau ketahanan terhadap serangan siber. Terakhir, saya ingin mengatakan bahwa meskipun ada ancaman terhadap wilayah ini, terhadap Indonesia, terutama dari penjahat siber, dapat dibedakan bahwa ada pelaku seperti ini dan juga pelaku yang sangat canggih, tapi mereka semakin mirip, terutama dengan adanya cybercrime as a service, dengan adanya bantuan pasca penjualan. Kita melihat bahwa ada masalah geopolitik dan ini dapat ditunjukkan melalui dunia maya. Dan kita juga melihat bahwa kita harus menggunakan APT atau membuat perlindungan siber yang lebih kuat di Asia Tenggara. Wilayah ini tidak hanya strategis secara geografis, tapi juga dalam hal geoteknologi. Perwakilan Indonesia pada UNJJE
GGE, berarti Indonesia sangat mengetahui dan juga berada di tengah-tengah norma dan peraturan hukum atau hukum internasional terkait dunia maya. Indonesia dan juga negara ASEAN lain juga menggunakan pelatihan checklist yang akan membawa wilayah ini semakin mendekat praktik yang sesuai dengan teori. Penting juga bagi Indonesia dan juga bagian negara-negara di wilayah ini untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai apa yang diperlukan dalam dunia maya dan juga serangan siber seperti apa dan pada tingkatan apa yang dapat menimbulkan atau menggerakkan ketentuan hukum internasional yang ada di bagian dunia yang ini dan respons seperti apa yang dapat dilakukan. Kita melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat besar dan mungkin sebaiknya menjadi pemimpin dalam hal memerangi kejahatan siber. Terima kasih, Elina. Saya sangat menghargai bahwa Anda tetap menjaga waktu dan terima kasih sudah menyebut Indonesia karena kami dan tanggung jawab kami dalam wilayah ini. Dan sekarang saya ingin memanggil Bapak Ardi Suteja dari ICSF. ICSF adalah organisasi profesional yang didirikan di Jakarta, Indonesia, dan misinya adalah untuk mempromosikan dan juga menjaga ketahanan siber di Indonesia. Bapak Ardi juga presidir dari Indonesia Dirgantara Expo atau IDEX, dan ini merupakan perusahaan manajemen organisasi untuk acara kemaritiman. Beliau juga merupakan mantan Dewan Pengawas dan juga penasehat senior dari ICT Community atau MASTEL. Selain ini, Bapak Ardi memiliki pengalaman lebih dari 28 tahun di sektor swasta dan juga sektor publik yang berfokus pada keamanan siber, strategi, tata kelola pemerintah, dan kepatuhan, serta asesmen teknologi informasi, ancaman siber, asesmen kerentanan, keamanan informasi teknologi, manajemen insiden, dan hilangnya data atau layanan keamanan. Pak Adi mengambil S1 Hukum dari Universitas Indonesia dan juga MBA dari University of New York di Buffalo, Amerika Serikat. Pak Ardi, apakah Bapak siap? The floor is yours. Thank Ya, you. terima kasih Pak Ardi, silakan. Terima kasih banyak Fitri dan selamat pagi kepada semua orang. Dan terima kasih sudah menyambut saya di panel hari ini. Menarik sekali. Karena ada perbatasan waktu, saya ingin membahas beberapa dari poin-poin kunci dari peran ICSF dalam keamanan siber di Indonesia. Jadi ICSF itu adalah satu-satunya kelompok multi stakeholder yang memantau keamanan siber di Indonesia. Dan kita adalah organisasi yang cukup kuat dengan keanggotaan dari berbagai bagian dari berbagai sektor. Kita punya orang-orang dari pemerintah, militer, polisi, akademisi, dan banyak juga orang-orang biasa yang orang-orang sipil di dalam keanggotaan kita. Karena posisi kita sangat unik, kita bisa melihat keamanan siber mungkin di pandangan yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang lain. Jadi itulah sebabnya saya ingin berbagi kepada Anda apa pendirian dari ICSF. Saya ingin berbagi layar kalau bisa. Oke. Saya harap semua orang bisa melihat layar saya. Saya ingin membahas ini singkat saja. Pertama-tama, Indonesia
itu tidak, ini bukan pertama kalinya Indonesia menghadapi serangan siber. Kita bukan orang baru di dalam menghadapi intrusi-intrusi siber. Kita sudah mengalami semuanya. Itulah kenapa ketika kita mengembangkan, menginisiasi hal yang sekarang disebut BSSN atau Badan Keamanan Siber Nasional, itu kita hanya memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Itulah mengapa kita harus melihat keamanan siber dari pandangan yang sangat luas, pandangan helikopter, dan kita harus bisa melihat semuanya tentang keamanan siber. Keamanan siber itu bukan hanya apa yang kita tahu sekarang. Kita tidak melihat berbasis dari disinformasi saja atau apa yang dideskripsikan sebelumnya oleh Elina, tetapi kita harus melihat dari spektrum yang lebih luas. Itulah mengapa ketika kita menanyakan apa pandangan Indonesia dalam keamanan siber, saya selalu bilang bahwa cara kita melihat keamanan siber saat ini dengan masalah-masalah yang kita hadapi bukan cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, itu kita melihat keamanan siber sebagai isu keamanan nasional. Dan kenapa? Ya karena masalah keamanan siber itu, efek-efeknya itu digunakan di berbagai belahan dunia atau berbagai bagian kehidupan. Dengan orang-orang dengan berbagai profesi yang berbeda, atau orang-orang dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Keamanan siber itu ada di berbagai bagian dari kehidupan kita. Ketika satu bagian itu terpengaruh, maka sektor-sektor lain juga akan terpengaruh. Jadi kita lihat angkanya saja. Ini angka-angka Indonesia saat ini. Penetrasi internet kita itu sekitar 73,7%. Kita punya account untuk 196 juta orang pengguna dibandingkan dengan populasi kita. Ini angkanya besar sekali, ini tidak mudah untuk dipahami atau diperhatikan, tapi ini butuh pekerjaan yang banyak. Itulah mengapa kita harus bisa melihat bagaimana Indonesia itu bukan hanya negara kecil saja, tetapi negara kita tuh besar. Kita punya 270 juta orang, tetapi sayangnya penetrasi internetnya itu hanya mencakup sebagian dari Indonesia saja, tidak seluruhnya. Masih banyak pekerjaan bagi kita dan cara kita belajar itu adalah harus kita melihat fakta-faktanya. Kita tidak bisa hanya melihat angka-angkanya saja. Ada banyak sekali elemen yang berkontribusi terhadap angkanya, jadi kita harus melihat semua angka dan elemen-elemen ini dengan mendalam, bagaimana angkanya tetap meningkat. Jadi, kita harus melihat faktanya. Dan inilah isu-isu yang kita sering lupakan. Orang-orang lupa bahwa kita sampai ke sini karena banyak sekali teknologi-teknologi yang berkonvergen menjadi satu. Kita tidak menyadari itu, tapi faktanya seperti itu. Dulu itu teknologi itu sedikit-sedikit, tapi sekarang satu saja alat di dalam tangan kita. Itu sudah cukup. Dan ini juga adalah isu yang perlu kita pahami. Kita harus melihat masa lalu. Kita melihat internet dan masalah-masalah yang kita hadapi. Kita harus melihat masa lalu dan bagaimana kita tidak bisa melihat masalahnya seperti sekarang, tetapi juga masa lalu. Sejarahnya. Sangat penting untuk kita mempelajari tentang digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Keamanan siber itu bukan hanya hal yang kita ketahui sekarang, itu adalah sebuah seni dan juga sebuah ilmu dan serta sebuah perang bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Dan terakhir, keamanan siber itu juga adalah permainan akal sehat. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ini adalah masalah akal sehat dari orang-orang yang terlibat. Ketika kita bicara tentang serangan siber itu tidak terjadi seperti itu saja, tidak terjadi sekarang. Terjadinya sekarang itu selalu ada indikasi yang terjadi sebelumnya. Itu yang kita sebut siklus, rangkai efek.
yang terjadi sebelum sebuah serangan. Tetapi ini adalah tantangan bagi orang-orang untuk akui dan perhatikan gejalanya. Ketika Anda adalah dokter medis, Anda melihat gejala-gejala influenza, dokter akan menanyakan beberapa pertanyaan. Bagaimana, dan itulah mereka bisa mendapatkan kesimpulan. Dalam keamanan siber, kita juga harus mendekati masalahnya dengan cara yang serupa. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan saja bahwa kita diserang oleh orang ini atau orang itu, ini gejalanya, tetapi Anda harus melihat seluruh rangkai dan siklus bagaimana intrusi keamanan siber terjadi. Dan inilah tantangan bagi Indonesia sekarang. Sayang sekali, saya tidak punya artikel bahasa Inggrisnya, tetapi saya cukup yakin bahwa penerjemah kita bisa menerjemahkan yang kita lihat di layar. Inilah yang kita hadapi saat ini. Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam mendigitasi proses pemerintah, dan kita juga menghadapi pandemi dengan COVID. Ini juga mempercepat semuanya dengan digitalisasi. Kita menyebutnya transformasi digital. Dan Presiden Joko Widodo telah menetapkan proses transformasi digital, dan ini adalah reformasi yang telah beliau perkenalkan terkait transformasi digital. Dan inilah gambaran besar program transformasi digital Indonesia. Banyak sekali teknologi, banyak sekali istilah-istilah, frasa-frasa yang saya sendiri juga tidak paham semuanya. Besar sekali, banyak sekali, dan perubahannya sangat cepat. Dan bisa makan seumur hidup saya untuk mempelajari semua teknologi ini. Dan ini juga lah yang kita sebutkan sebagai oktopus atau gurita keamanan siber. Ini sangat besar, mencakup banyak sekali area yang perlu kita perhatikan. Ingatlah bahwa Indonesia hanya masuk ke dalam keamanan siber itu baru-baru ini. Dengan pendirian BSSN dan BIN, kita masih punya banyak sekali waktu dan masih jauh sekali jalan kita. Dan kalau kita melihat guritanya itu, wilayah yang perlu dicakup masih sangat besar. Dan ini juga adalah sektor industri besar yang perlu kita lindungi. 10 dari 60 infrastruktur kritis di Indonesia itu ada, 4 dari antaranya diberikan prioritas nasional untuk dilindungi. Dan saya tidak akan membahas semua gejala-gejalanya. Sudah disebutkan sebelumnya, ada banyak sekali ancaman. Semua orang itu target dan tidak ada yang kebal terhadap serangan siber, dan kita akan lihat apa dampak dari serangan siber. Ada 3 fase atau 3 bagian ini. Jadi tujuannya adalah untuk memparalisis. Setelah dia berhasil memparalisis, dia akan menghancurkan, dan tentunya dia akan menciptakan panik. Inilah sebenarnya yang jika kita sudah mencapai tahap kedua atau ketiga, itu akan sangat menyakitkan sekali bagi Indonesia. Bukan hanya negaranya, tetapi juga ekonomi, lingkungan sosial, dan lain-lain. Lalu apa lagi yang akan terjadi? Dan ini adalah beberapa dari indikator jika kita tidak bisa melawan serangan atau intrusi siber. Karena ada elemen-elemen yang tidak ada di sini, dan tidak diinstitusionalkan dalam sebuah kerangka. Ada juga isu-isu teknis, ada juga kesiapan organisasi. Banyak sekali organisasi-organisasi di Indonesia itu tidak siap. Mereka tidak bisa bicara tentang maturitas, pembangunan kapasitas, SDM itu masih sangat-sangat terbatas. Tentunya kerjasama ini juga adalah isu yang besar. Kita akan bicara tentang ini dalam diskusinya, dan juga dampak besar dari serangan siber. Ada 4 wilayah, dampak fisik, dampak ekonomi, trauma psikologis, dan tentunya kelemahan postur keamanan kita itu terekspos. Itulah mengapa kita mengatakan bahwa keamanan siber
atau serangan siber itu sudah menjadi isu keamanan nasional yang sangat-sangat penting. Lalu bagaimana kita bisa siap untuk menghadapi tantangan-tantangan keamanan siber? Ada 6 bidang yang perlu kita kembangkan dan harus menjadi program nasional bagi Indonesia. Tentunya ada kesiapan organisasi, apakah kita siap menghadapi semua isu-isu yang kita hadapi, kesadaran institusional, inilah yang kita sebut intelligence, orang-orang yang ada di dalam perlindungan siber untuk mendeteksi hal ini dan lain-lain. Dan tentunya ada hal-hal lain yang perlu kita bahas juga nanti. Tantangan-tantangan yang tidak bisa saya bahas semuanya karena ada batasan waktu, tetapi akan kita bahas selama diskusinya. Terakhir, saya ingin mengatakan satu hal terakhir, yaitu kerjasama pemerintah dan swasta itu penting. Sama pentingnya itu juga memahami apa tanggung jawab kolaboratif dan kolektif di antara kita. Itu bukan tanggung jawab pemerintah atau sektor swasta atau lembaga-lembaga lain. Isu keamanan siber itu adalah tanggung jawab semua orang. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ardi atas presentasi yang sangat informatif. Dan terima kasih banyak kepada para panelis. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Dan saya rasa sudah ada beberapa pertanyaan dan komentar. Pertama itu dari Richard Make. Beliau mengatakan bahwa metode terbaik untuk menghentikan spam itu untuk mendidik para pengguna untuk dalam membuka email. Saya rasa itu memang cocok dengan jawaban polling paling tinggi, yaitu untuk menyediakan pendidikan siber dalam kesehatan dan kebersihan siber, serta literasi informasi. Kedua pertanyaan itu serupa. Ada 2 pertanyaan untuk berbagi presentasi dan berkas dari panelis. Presentasinya, kalau tidak keberatan Pak Ardi dan Huan, kami akan bagikan presentasinya di halaman acara, Pacific Forum. Juga ada pertanyaan terakhir dari, mungkin bukan pertanyaan terakhir, tetapi yang akan saya bagikan sekarang. Ini mungkin bisa dijawab dari ketiga panelis. Dari Hugh Sasongkojati, berdasarkan dari inkursi siber sebelumnya, jenis ancaman apa yang telah naik secara signifikan terhadap negara-negara Indo-Pasifik, dan bagaimana pemerintah beradaptasi terhadap situasi ini? Pertama-tama saya ingin memberikan kesempatan bagi Bapak Huan Hardoy untuk menjawab, memberikan pandangan global dari perspektif global. Karena saya tahu Anda punya alat-alat Anda, dan mungkin Anda bisa melihat trennya dari sisa Anda, lalu akan saya berikan kepada Ibu Elina Nur untuk melihat perspektif regional, dan lalu kesempatan kepada Bapak Ardi. Lalu Bapak Huan, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus. Sebelum saya jawab, saya ingin berkomentar terhadap pertanyaan pertama, yaitu kalau Anda izinkan saya untuk menjawab komentar pertama. Jadi, pendidikan itu sangat penting. Saya setuju sekali. Nah, kita perlu mengingat bahwa kita harus berkonsentrasi pada semua pilar, termasuk kerjasama pemerintah dan swasta dengan kuat untuk melawan kejahatan siber dan menguranginya. Tetapi saya setuju bahwa pendidikan itu sangat penting. Kita perlu semua orang, seperti disebutkan oleh Ardi sebelumnya, bahwa keamanan siber itu adalah bisnis semua orang. Urusan semua orang. Apa yang sudah kita lihat dalam hal tren global? Saya rasa sudah disebutkan dengan jelas di forum ini bahwa dunia itu sudah menjadi jauh lebih digital dan jauh lebih cepat perkembangannya dalam 1 tahun ke belakang. Kita sudah melihat
peningkatan pembelajaran jarak jauh, bekerja dari jarak jauh, orang-orang bekerja dari rumah. Saya masih bekerja dari rumah sekarang, dan mudah-mudahan kita bisa kembali ke kantor kita, paling tidak sebagian waktu, atau pergi ke sekolah lagi. Tapi pandemi ini sudah mengubah dunia dalam banyak cara-cara yang sangat penting. Dan teknologi itu menjadi beradaptasi juga. Dan karena dunia menjadi lebih digital, penjahat siber itu juga menjadi jauh lebih aktif. Dan mereka telah meningkatkan serangan mereka, infrastruktur mereka, dan penerapan teknologi-teknologi baru seiring dengan pengadopsian kita. Seperti alat yang kita gunakan saat ini untuk berbicara dengan Anda. Para penjahat itu juga menggunakan cara atau teknik-teknik baru, misalnya cloud computing. Cloud sama seperti internet itu memiliki kelebihan-kelebihan yang baik, tapi hanya kalau digunakan dengan baik. Jadi penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan dalam internet dan teknologi. Kalau tidak akan ada yang bisa menggunakan dan mendapatkan keuntungan dari dalamnya. Pemerintah itu tidak akan bisa memberikan layanan sosial baru kepada para warga negara kalau tidak bisa mempercayai internet. Jadi banyak penggunaan teknologi baru, kecanggihan dalam serangannya. Kalau melihat observasi terakhir, kita sudah melihat ada peningkatan dalam serangan kepada pemerintah. Sebelumnya kejahatan siber itu mungkin awalnya hobi dari anak-anak yang main-main, tapi dengan cepat berubah menjadi kejahatan ekonomi untuk mendapatkan uang. Dan belakangan kita sudah melihat juga bahwa ada peningkatan dalam serangan terhadap pemerintah. Jadi serangan dari satu pemerintah kepada pemerintah lain. Jadi satu pemerintah menyerang pemerintah negara lain. Kadang-kadang memanfaatkan infrastruktur kriminal yang sudah pernah digunakan sebelumnya untuk kejahatan ekonomi. Sayangnya itu adalah tendensi yang sudah naik dalam masa pandemi ini dan menjadi semakin sulit untuk diselesaikan dan dihadapi. Di Microsoft, kita juga berkonsentrasi dalam melindungi pelanggan atau pengguna kita. Dan saya sudah membahas ini dan kita punya tindakan-tindakan hukum untuk melawannya. Thank you, Juan. Terima kasih, Juan. Can continue? Elina mungkin bisa melanjutkan? Ya, tentu saja. Saya ingin menambahkan yang sudah dikatakan oleh Juan dalam kejahatan siber. Pelaporan kejahatan siber itu biasanya yang paling banyak dokumentasinya. Dan salah satu alasannya itu adalah karena dia adalah aspek yang paling tidak kontroversial dalam berbagai operasi-operasi yang ada di dunia ini. Jadi secara teoritis kita bisa setuju bahwa penjahat siber itu jahat dan kita tahu siapa sih mereka, apa pekerjaan mereka dan lain-lain. Tentunya terutama kalau misalnya kejahatan itu sehubungan dengan ransomware atau phishing. Jadi dia paling nyata di pikiran kita. Tapi seperti disebutkan oleh Juan juga, peningkatan serangan antar negara itu tidak banyak dibahas di Asia Tenggara. Dan itu ada hubungannya dengan sensitivitas politik dan apa artinya. Jadi sudah lama bahwa ada regional ini sudah menjadi serangan dari tujuan-tujuan geopolitis. Dan kita belum punya diskusi yang terang-terangan tentang apa maksudnya dalam regional Asia Tenggara. Mungkin itu bisa kita bahas di setting yang lebih swasta dan mengeskalasinya ke level berikutnya. Tapi terutama kita sudah mengekspos sebesar apa trennya, bahkan di Asia Tenggara. Jadi perbedaan antara espionase dan dia 5-10 bulan dan 5-10 tahun, apakah akan ada eskalasi ke yang lebih fisik, itu sesuatu yang perlu diperhatikan dengan lebih serius di regional Asia Tenggara. Karena kita perlu tahu apa yang bisa kita lakukan untuk melawan operasi-operasi dari negara asing, juga upaya-upaya untuk melawan
hal ini yang patuh dengan hukum internasional dan kita bisa eksekusi. Thank you, Elina, for your answer. I will give the chance to Terima Pak kasih Elina atas jawabannya. Saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Ardi untuk memberikan jawaban juga, karena saya rasa banyak komen ya mengenai Indonesia dan bagaimana Indonesia harus menangani peningkatan pada jumlah serangan ini. Terima kasih Fitri dan Juan dan Elina. Indonesia seperti yang saya sebutkan sebelumnya pada presentasi saya, kami sebenarnya merupakan pemain baru ya dalam hal keamanan siber. Kita masih harus menyusul negara lain, Malaysia, Singapura, Australia, dan anggota ASEAN lainnya. Kami masih harus belajar banyak karena ini merupakan suatu hal yang sangat baru bagi kita dan ada banyak keterbatasan. Caranya adalah SDM, kapabilitas SDM untuk menangani persoalan ini dari segi teknis maupun peraturan dan juga analis. Analis di bidang ini sangat sedikit. Ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi kami. Ini merupakan misi nasional, bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga sektor swasta dan juga melibatkan sistem pendidikan. Ini merupakan pekerjaan yang sangat besar, tapi kita juga harus sadari, seperti yang disebutkan dalam presentasi saya, keamanan siber merupakan suatu sains, ini merupakan suatu perjuangan, tapi juga termasuk hal yang berdasarkan kewajaran saja, apa yang masuk akal. Karena untuk penjahat, mereka beradaptasi dan mengadopsi teknologi baru. Mereka akan mengeksploitasi teknologi agar ini dapat dimanfaatkan mereka. Mereka akan mencari loophole dan mengambil kesempatan. Karena ini semuanya didorong oleh motivasi ekonomis. Tapi tantangan terbesar untuk Indonesia, terlepas dari angka-angka yang besar, ini sebenarnya berasal dari kurangnya pengetahuan mengenai teknologi digital dan penggunaannya. Kami memang merupakan negara yang sedikit gaptek atau tidak terlalu maju dalam hal teknologi. Kita tidak merupakan inventor dari teknologi. Kami konsumen. Dari angka-angka yang sudah saya tunjukkan kepada Anda semua, kami memang konsumen. Kita memang enggan belajar dan siapa juga yang akan mengajar kami. Kami adalah negara ketiga dalam dunia ini untuk mengoperasikan satelit setelah Amerika Serikat dan Kanada. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Oleh karena itu kita melihat bahwa kita masih harus menyusul, kita ketinggalan negara-negara lain di dunia ini. Jadi dengan adanya peningkatan angka serangan seperti yang dikatakan Kaspersky, ya jangan kaget karena kenyataannya seperti ini. Kita tidak bisa mengubah kenyataannya. Sekarang tantangan bagi kami adalah bagaimana kita bisa dapat bekerja sama untuk memahami persoalan transformasi digital dan juga risiko-risiko yang terkait dengan keamanan siber. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih semua panelisnya. Masih ada pertanyaan yang terus masuk dan panelis akan menanggapinya, bisa melalui mengetik juga. Tapi menurut panitia, saya harus mendukung juga peserta yang ingin bertanya dalam bahasa Indonesia. Silakan bertanya dalam bahasa Indonesia. Sekarang banyak sekali pertanyaannya. Pertanyaan yang terkait registrasi adalah apa langkah-langkah yang yang sudah diambil Amerika Serikat dan Indonesia untuk memastikan bahwa data dua negara tersebut tetap aman dan terlindungi. Kita tahu bahwa ada kontroversi mengenai penyimpanan data dan juga negara besar pasti ingin memiliki simpanan data ini. Dan kita harus melihat bagaimana Indonesia dan Amerika Serikat akan menanggapi ini. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana
Anda dapat mengakses, dan ini mungkin pertanyaan bagi Pak Ardi, bagaimana Anda dapat menilai ancaman siber terutama di Indonesia dan Amerika Serikat? Mungkin Elina dalam wilayah ini, apa yang jadi tonggak ukurnya? Apa ada hal yang dapat dilihat oleh orang yang merupakan ahli dalam keamanan siber? Apa yang tersedia online? Apa yang dapat diakses oleh masyarakat umum? Dan saya akan membatasi pertanyaan ini pada saat ini. Yang ketiga, dengan adanya berbagai perang di dunia ini yang sepertinya akan menjadi perang siber dengan adanya cyber hacking. Bagaimana dengan perang yang kinetik atau secara fisik dengan militer? Sepertinya akan berakhir. Ini adalah isu untuk masa kita ini. Sekarang saya akan memberikan panelis kesempatan untuk berjawab. Mungkin Bapak Juan. Thank you. Super interesting questions. So in terms of sources, Ini pertanyaan yang sangat menarik. Dalam hal sumber, memang banyak yang sudah dipublikasikan di internet yang dapat diakses mengenai hal tersebut. Ada laporan keamanan dari Microsoft yang dapat dibaca, dan ini dapat dibaca secara gratis dan diakses di microsoft.com mengenai keamanan siber, dan juga informasi yang kami publikasikan untuk masyarakat umum agar mereka dapat menjaga diri sendiri, dan kita dapat memberikan edukasi mengenai ancaman ini dan keamanan siber. Dan kemudian ada publikasi dari pihak lain yang dapat menjadi konsultasi juga. Memang pemerintah sudah melakukan yang cukup baik untuk menanggapi ancaman ini dan memperkuat infrastruktur kritis di seluruh dunia. Tapi masalahnya adalah ada kekurangan secara internasional dari profesional di bidang keamanan siber. Dari Microsoft, baik UKM, mereka semua menjadi rentan, dan kami mencemaskan perusahaan atau usaha kecil yang tidak memiliki sumber daya untuk melindungi diri sendiri. Jadi memang harus memiliki informasi yang tepat, tapi juga harus siap. Jika ada ransomware yang mempengaruhi pemerintah di tingkat kabupaten misalnya, ini akan berpengaruh terhadap berbagai organisasi juga di seluruh dunia. Ini juga dapat berpengaruh terhadap rumah sakit. Jika rumah sakit tidak siap dalam hal keamanan siber, maka mereka akan berkesulitan juga karena keahlian mereka adalah layanan kesehatan. Ya, mereka mungkin kurang perhatian, tapi ini sangat sulit untuk memulihkan diri setelah ada serangan seperti ini. Kita harus berkonsentrasi, yaitu pemerintah, CSO dan perusahaan dapat mendukung adanya profesional keamanan siber seperti yang berpartisipasi di panel ini, karena ada semakin banyak penjahat profesional yang dibiayai negara. Terima kasih, Bapak Juan. Elina? Ya, banyak sekali pertanyaan dan sepertinya mengarah kemana-mana ya. Saya ingin memilih satu, tapi saya ingin membahas sedikit mengenai lokalisasi data. Saya rasa bahwa ada tarik ulur dari apa yang dilihat sebagai konflik antara perdagangan bebas dan juga upaya nasionalisme yang melindungi negara sendiri. Kita melihat bahwa secara digital juga ada semacam perang, terutama dalam bidang ekonomi. Dan ini melibatkan data. Pada saat ini, Indonesia sepertinya melokalisasi data yang pada jangka panjang mungkin akan terbukti menjadi hal yang bijaksana. Tapi bisa juga tidak. Tergantung bagaimana perdebatan pada saat ini berlangsung mengenai siapa yang memiliki data. Banyak sekali sumber daya terkait dengan ini, banyak sekali tautannya, dan kita melihat bahwa ada gagasan mengenai kolonisasi data, dan ini juga merupakan topik yang sangat menarik, tapi ini sesuatu yang
akan perlu dipertimbangkan oleh negara-negara yang merupakan bagian dari yang disebut Global South. Kita melihat bahwa konsumen dari teknologi ini berada di wilayah ini, tapi kita tidak memiliki kendali atas teknologi ini. Jadi setiap negara harus memutuskan berdasarkan kepentingan negara mereka sendiri. Tapi mengenai pertanyaan terkait masa depan perang, sepertinya kita sudah melihatnya sekarang ya. Mungkin dalam waktu 20 sampai 50 tahun ke depan, semuanya dilakukan secara siber. Tapi saya tidak terlalu optimis karena pada saat ini kita juga sudah melihat bahwa ada sistem hibrid dari perang di mana kita menggabungkan perang kinetik dengan siber. Kita melihat bahwa dalam perang kinetik pun yang berlangsung secara fisik ini sudah dikendalikan dengan sistem yang siber karena kita melihat bahwa pesawatnya sudah terkoneksi secara daring dan setiap kapten harus memahami teknologi ini. Jadi banyak yang kita harus perhatikan, seperti yang dikatakan di awal, penting untuk memahami implikasi dari penerapan hukum internasional di wilayah ini. Dan saya akan sangat senang membahas ini lebih lanjut jika ada pertanyaannya. Ya, jika ada waktu ya. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Ardi. Ya, untuk persoalan penilaian ancaman, ini bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena kita melihat bahwa gejalanya atau bentuk serangan terus berubah. Oleh karena itu disebut APT. Ini adalah ancaman yang persisten atau terus-menerus. Ini selalu berubah dari satu hari ke hari, dari satu detik ke detik lainnya. Kita melihat bahwa ini bergantung pada talenta manusia dan bagaimana mereka memasuki bidang ini. Dan kita memerlukan orang juga yang masuk ke dalam bidang keamanan siber. Tapi hal lain yang penting yang perlu saya sebutkan, Lina, dan saya ingin minta maaf kepada Juan, kolega kami dari Microsoft. Saya rasa bahwa banyak ruang untuk memanfaatkan teknologi. Untuk pemilik teknologi sendiri, pertanyaannya yang sering didiskusikan adalah sampai mana perusahaan teknologi bertanggung jawab atas apa yang berlangsung pada saat ini, apa yang dilakukan dengan teknologi mereka. Sampai mana mereka bertanggung jawab atas masalah yang kita hadapi sekarang. Karena selama ini semua orang membicarakan hebatnya teknologi mereka, apa yang bisa dilakukan, keuntungannya, kelebihannya. Tapi secara untuk konsumen secara umum, apakah mereka sudah dilatih dengan benar oleh perusahaan itu? Dari Samsung, Nokia, BlackBerry, apa yang sudah Anda lakukan untuk melatih dan melindungi konsumen Anda? Anda melatih mereka? Saya bertanya, dan mereka hanya mengatakan bahwa mereka memberikan panduan. Dan saya bertanya kepada mereka, apakah Anda sudah pernah lihat manual Anda sendiri? Saya melihat manual ini, tapi setiap kali saya membaca ini, saya membutuhkan magnifying glass untuk membacanya karena tulisannya sangat kecil. Ini adalah isu yang kita hadapi setiap hari. Hal lain yang mengganggu saya adalah peperangan seperti yang berlangsung. Masalahnya, perang yang dilakukan sudah di bawah, sudah tidak terlihat lagi. Kita memang melihat ada pesawat, ada kapal, tapi sebenarnya semuanya itu tidak terlihat. Semua orang harus memahami ini, bahwa semuanya berlangsung di bawah permukaan dan ini mempengaruhi kehidupan kita, tapi kita tidak menyadarinya. Dan kita tidak memiliki orang yang memahami semua ini. Sekarang ini merupakan teknologi yang sangat kompleks dan perang ini memiliki wujud yang berbeda-beda dan ada satu hal yang menghantui kita, mungkin menghantui semua orang di panel ini dan peserta juga, yang kita sebut boogeyman.
Boogeyman itu adalah Cambridge Analytica, perusahaan ini. Ini bisa terjadi kepada siapapun di negara manapun, dan ini dapat mengubah pemerintah dimanapun. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama untuk memahami semua persoalan ini. Thank you all the panelists. Terima kasih banyak Pak Ardi dan terima kasih kepada para panelis. Karena kita punya batas waktu, kita hanya bisa melihat satu pertanyaan terakhir. Saya tahu, saya melihat ada tangan yang lupa, tapi karena banyak sekali pertanyaan, saya akan mencatat, saya akan mengikut sertakan pertanyaan yang sudah dimasukkan di dalam bagian tanya jawab. Mengenai kebersihan siber, seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Ardi tadi, kita membahas security by design sekarang. Tapi masyarakat itu pasti perlu memahami kebersihan siber. Pertanyaan ini dalam bahasa Indonesia. Jadi apa yang perlu diperhatikan ketika seseorang menggunakan internet di ruang siber? Apa informasi yang diperlukan untuk melindungi para pengguna? Dan terutama bagi Pak Adi, bonus demografi di Indonesia. Leonard Harrison menanyakan apakah di Indonesia dengan banyak populasi anak mudanya itu bisa memiliki lebih banyak bakat untuk bekerja di dalam sektor digital karena mereka lebih lincah, lebih mampu. Tapi apakah mereka mengetahui peraturan, perundang-undangan, ancaman yang potensi ancaman dan hal-hal serupa? Kedua, tentang legislasi terkait siber dan peraturan, apa yang bisa dilakukan oleh para panelis untuk mempercepat legislasi serta untuk menginvestigasi disinformasi untuk membantu untuk memproses kejahatan-kejahatan non-tradisional. Langkah-langkah apa yang Anda rekomendasikan untuk mempercepat pertukaran data ini? Pertanyaannya dari Stephanie. Dan juga di pertanyaan yang sama, terutama bagi Bapak Ardi dalam legislasi, bagaimana Indonesia bisa memitigasi dan merespons kejahatan siber? Karena mereka masih kekurangan dalam hal keamanan siber. Terakhir, dalam infrastruktur siber, apakah infrastruktur kejahatan siber yang besar atau tim server dan lain-lain itu bisa berbasis di seluruh dunia? Apakah bisa diinvestigasi? Atau apa jurisdiksinya? Bagaimana di Indonesia? Jadi mungkin pertanyaan ini juga bagi Pak Ardi. Dan terutama bagi infrastruktur kriminal terkait dengan fasilitas di Indonesia. Apa yang telah dilakukan untuk melindungi reaktor di Indonesia? Ini bisa jadi untuk panelis-panelis lainnya, kalau misalnya Pak Ardi ingin menjawab, ini pertanyaannya cukup banyak ya. Saya berikan kesempatan kepada Juan dulu pertama-tama mungkin untuk menjawab, lalu Elina dan Pak Ardi. Setelah itu saya akan menutup sesi tanya jawabnya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya ingin memulai dengan kepada Pak Ardi dan Elina. Terima kasih masukannya. Dalam hal kebersihan siber, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan saya ingin bahas singkat saja supaya bisa dijawab oleh panelis lainnya. Dalam hal kebersihan siber, pertanyaannya mengingatkan kepada saya bahwa kejahatan siber, penjahat siber dan peretas itu tidak masuk ke dalam loginnya. Ini karena mereka di sini mereka dapatkan credential atau informasi login para orang-orang. Jadi keamanan siber itu adalah tanggung jawab bersama, betul. Bahwa ini adalah tanggung jawab para penyedia layanan, pengembang software, mendapatkan security by design seperti di Microsoft yang menginvestasikan jutaan dolar dalam hal ini, tapi juga adalah tanggung jawab semua orang untuk memahaminya dan mengambil
mengaktifkan autentikasi dua cara, menyadari perbedaan cara-cara faktor kejahatan siber atau serangan siber, dan mengasumsikan bahwa ada orang di dalam sebuah organisasi, pasti ada saja orang yang akan mengklik tautan apapun. Jadi kita harus mengasumsikan bahwa penyerangnya itu akan masuk dan kita harus memiliki solusi dari masalah itu. Jadi ada pertanyaan yang diberikan juga. Jadi kebersihan siber itu tolong diingatkan topik lain sebelum saya berikan ke panelis kolega saya. Ya. Kebersihan siber, legislasi, dan informasi kritis. Ya, terima kasih. Maaf, saya itu pengacara, jadi mestinya saya bicara soal peraturan. Jadi hukum itu banyak yang ditulis bertahun-tahun yang lalu, padahal kejahatan-kejahatan yang kita hadapi sekarang itu berbeda. Jadi beberapa negara itu lebih berkembang dibandingkan negara lainnya dalam hal hukum-hukumnya, dan memang sebuah tantangan untuk menyidik dan menuntut kejahatan-kejahatan siber. Maka dari itu kami bekerja sama dengan mereka dan memiliki tim-tim pengacara untuk memproses hal ini. Memang ada tantangan ketika tidak ada sistem hukum internasional yang memungkinkan kerjasama pemerintah dan swasta dalam hal mengumpulkan bukti juga, dan ada beberapa inisiatif di dunia ini yang berusaha menjawab masalah ini di Uni Eropa, di Inggris, di negara-negara seluruh dunia. Mereka sebagai contohnya, tetapi ini tetap menjadi masalah. Itulah mengapa rahasianya ketika kita ingin menjawab masalah ini, ketika ada penjahatnya itu di satu negara dan korbannya di negara lain atau melibatkan lebih banyak sekali negara, itu adalah kerjasama masyarakat swasta dan pemerintah, bekerja sama antara sektor swasta dan sektor publik, akademisi, LSM, dan lain-lain. Terima kasih Juan atas jawabannya. Saya berikan mic-nya kembali ke Alina. Terima kasih banyak Fitri. Saya tidak mendengar pertanyaan yang secara khusus diarahkan kepada saya, tapi saya ingin menjawab secara umum. Ada pertanyaan dari Dinai Puna tentang ketahanan siber, Dinai Guna. Untuk melanjutkan poin Wan tentang kerjasama publik dan swasta, ini sangat berguna untuk meningkatkan ketahanan siber, terutama di dalam sebuah negara. Dan seperti saya sebutkan di dalam ucapan saya sebelumnya, misalnya di Jepang, ketika perusahaan-perusahaan teknologi domestik itu sudah mengambil, menawarkan keamanan siber kepada perusahaan-perusahaan yang lebih kecil untuk menawarkan keamanan itu, karena tidak ada insentif ekonomi untuk perusahaan-perusahaan kecil untuk mengikuti proses yang sangat rumit untuk memastikan bahwa semua upaya-upaya pengamanan sibernya itu, terutama dengan modal dan SDM yang kecil kapasitasnya juga bagi perusahaan kecil. Maka mungkin ada makhluk mistis di Indonesia, mungkin seperti unicorn yang bisa memberikan layanan sebagai bentuk misalnya CSR untuk keamanan siber bagi para perusahaan-perusahaan yang lebih kecil di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Elina. Mungkin itu adalah panggilan bagi Microsoft untuk memberikan bantuan bagi industri-industri lebih kecil. Saya ingin memberikan mikrofonnya kepada Pak Aidi, karena sudah untuk menjawab topiknya, untuk kejahatan siber, legislasi, dan infrastruktur. Ya, terima kasih banyak, Sitri. Dari 3 pertanyaan ini, saya hanya ingin, dari 3 pertanyaan ini, itu adalah sesuatu yang saya sudah lakukan dalam 30 tahun belakang. Kalau misalnya saya harus menceritakan sebuah cerita dari San Francisco ke New York, itu kan makan waktu 8 tahun. Tapi sebelum itu, ini adalah sangat sulit bagi kita semua. Kita sudah lihat
saya sudah lihat banyak hal di 30 tahun ke belakang, histeria teknologi, mulai dari peningkatan teknologi sampai dengan kerumitan teknologi yang kita hadapi saat ini. Tapi sekali lagi, saya ingin menekankan bahwa kita itu adalah pengguna. Kita tidak tahu apa-apa bagaimana smartphone itu dibuat, apa saja komponen-komponen di dalamnya. Kita harus menerima fakta itu. Kita tidak jago teknologi. Kita punya HP itu tidak menjamin kita jadi paham teknologi. Kita bukan Bill Gates, kita bukan Elon Musk, kita bukan Juan Hardoi. Kita masih perlu belajar banyak. Dan itulah mengapa ketika kita berbicara tentang keamanan siber, saya masih mengingat bertahun-tahun sebelumnya kita masih menggunakan kata-kata bukan kebersihan siber, kita punya itu netiquette, yaitu etiket di internet. Itu sudah tidak dipakai lagi setelah itu, sudah hilang. Kok begitu? Kita mengubah istilah, mengubah kata-kata itu tiap tahun, tapi dasarnya masih sama. Dan sebagai orang Asia, saya cukup yakin orang sudah mengetahui ini, Elina juga pasti sudah tahu. Kita diajarkan di rumah bagaimana kita menghormati orang, menghormati para tetua kita, tapi apakah ajaran-ajaran dari rumah ini masih ada sekarang? Saya rasa ini adalah isu mendasar dalam kebersihan siber. Masalahnya kebersihan siber, ada satu frame di dalam slide saya yang ingin saya tekankan, tapi intinya, saya akan bagikan nanti ke pemerintah, para penonton, tapi masalahnya dalam kebersihan siber itu adalah bukan teknologi, tapi hal-hal sederhana, bekerja sama, mengetahui, saling menghormati, dan kalau kita melihat keamanan siber itu satu elemen yang penting, mengetahui bahasa asing. Karena banyak referensi-referensi tentang keamanan siber yang saya punya di dalam perpustakaan saya itu semuanya dalam bahasa Inggris. Semua yang saya dapat dari internet, orang yang bagikan intelligence yang saya dapatkan itu semuanya dalam bahasa Inggris. Ini juga tantangan bagi orang-orang yang bagi negara yang tidak berbicara bahasa Inggris. Dan ini hanya sekilas saja dari masalah yang kita hadapi. Apakah Anda pernah memikirkan, kalau misalnya kita melihat misalnya, apa hal lain, kita melihat regulasi, peraturan, isu-isu yang kita hadapi. Satu hal yang ingin saya ingatkan semua orang, dalam hal dari perspektif birokratif. Ketika Anda sudah berhasil memulai upaya-upaya Anda, tapi sudah terlambat, semuanya sudah tercemar berai. Maka kalau misalnya Anda bicara tentang peraturan siber, semua orang di industri itu harus memahami bagaimana Anda bisa meregulasi sesuatu yang Anda tidak pahami. Ini adalah isu yang sangat kunci sekali ketika kita menghadapi regulasi. Anda perlu memahami apa yang ingin Anda regulasi, Anda ingin atur. Kalau Anda tidak paham lanskapnya, maka tidak ada yang bisa diatur. Ini sangat penting. Hal lain yang sudah disebut itu adalah tentang infrastruktur kritis. Sekali lagi, banyak sekali teknologi yang kita miliki hari ini itu adalah penggunaan pihak ketiga. Anda tidak punya teknologi yang dikembangkan oleh diri sendiri. Jadi saya rasa serangan itu pasti ada. Inkursi siber itu pasti ada. Perang siber itu akan selalu ada. Kecuali jika kita bekerja sama untuk memahami ancaman potensi, dan lalu kita bisa paling tidak meminimalisir dampaknya. Tapi kalau tidak, kita tidak akan bisa. Satu hal terakhir yang ingin saya tekankan, selain bekerja sama itu, kita juga perlu mengetahui siapa rekan kerjasama kita. Itulah mengapa forum-forum seperti ini, seperti kita saat ini, itu sangat penting. Saat ini, Anda tidak bisa nanya orang asal-asalan untuk menolong Anda. Anda harus tanya orang yang sudah Anda kenal. Kalau tidak, Anda akan dirampok, ditipu.
Dunia itu sudah tidak sama lagi. Itulah kenapa kita harus bekerja sama dengan orang yang kita kenali, kita percayai. Seperti misalnya forum orang-orang di forum ini. Kalau tidak, ya mereka tidak akan memberikan Anda informasi. Lalu Anda tidak akan bisa bekerja sama. Anda tidak bisa memahami apa itu keamanan siber, apa gejalanya, apa jenis-jenisnya. Itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ardi. Terima kasih banyak kepada para panelis, Bapak Juan Hardo. Saya rasa keamanan siber itu adalah tanggung jawab semua orang, bukan hanya perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga perusahaan menengah dan kecil. Dan para pengguna juga perlu dididik untuk bisa menggunakan internet secara bertanggung jawab, seperti disebutkan oleh Pak Ardi tadi, netiquette. Terima kasih banyak kepada Ibu Elina Nur dan kepada Bapak Ardi atas gambaran dari Indonesia. Sekarang saya akan kembalikan layarnya kepada Crystal. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Fitri dan terima kasih banyak kepada para panelis kita, termasuk Elina yang sudah cukup sampai malam hari bagi Elina hari ini demi program ini. Terima kasih bagi para peserta. Mohon maaf karena kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan, tapi mudah-mudahan ini adalah awal tetapi dan bukan akhir dari dialog antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam hal keamanan siber. Saya harap Anda masih terus terlibat dalam program Pacific Forum yang bisa Anda perhatikan di website kita www.pacforum.org. Forum ketiga itu adalah tentang perdagangan regional dan keamanan. Itu bulan depan, bagaimana Indonesia dan Asia Tenggara bisa kembali, bisa tumbuh kembali setelah dampak dari COVID-19 dan penutupan batas negara. Dan sesi ini akan melihat bagaimana ASEAN secara umum juga tantangan-tantangan transnasional lainnya seperti terorisme, krisis pengungsi, dan keamanan maritim. Pembicara yang sejauh ini itu termasuk Amy C. Wright dari Center for Strategic and International Studies di Washington, dan juga yang akan berbicara tentang kompetisi Amerika dan China untuk memengaruhi ASEAN di dalam era pasca COVID-19. Lalu saya ingin mengingatkan kepada Anda survei pasca acara yang akan saya berikan tautannya di chat box. Saya akan mengapresiasi sekali kalau misalnya Anda mengambil waktu beberapa menit untuk memasukkan umpan balik Anda, terutama karena akan ada 7 sesi lagi. Saya ingin memastikan bahwa ini bisa produktif dan membantu bagi Anda. Terima kasih banyak dan bagi para mitra dari CSIS, terutama Fitri, dan juga dari Kedubes Amerika Serikat di Jakarta. Dan sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih.